Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Rizky selaku dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Risiko dan juga teman-teman yang saya banggakan. Pada video kali ini, kelompok kami akan melakukan pemaparan mengenai analisis risiko pada PT Unilever Indonesia Terbuka. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Ali Meliana selaku moderator dan juga presentator kedua. Kemudian ada Muhammad Noval Hermayadi selaku presentator pertama dan juga ada Nabila Rahmadini selaku presentator ketiga. Jadi, perusahaan yang kami analisis merupakan PT Unilever Indonesia, yang dimana PT Unilever Indonesia Terbuka ini sudah berdiri sejak tanggal 5 Desember tahun 1933. Nah, sektor bidang usaha yang menjadi fokus utama dari PT Unilever Indonesia Terbuka ini merupakan barang konsumen primer. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Hermayadi. Di sini saya akan menjelaskan analisis SWOT dan PESTEL pada perusahaan Unilever. Kita bahas dulu apa itu analisis SWOT dan analisis PESTEL. Resiko internal dan eksternal ini adalah faktor-faktor yang bisa mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan. Nah, resiko internal ini biasanya itu berasal dari dalam, sedangkan eksternal berasal dari luar perusahaan. Nah, untuk mengidentifikasi dan menganalisis resiko internal dan eksternal, kita bisa menggunakan analisis SWOT dan PESTEL. Analisis SWOT sendiri ini adalah metode yang mengidentifikasikan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang bisa mempengaruhi perusahaan. Kekuatan dan kelemahan adalah faktor internal yang mencerminkan kemampuan dan keterbatasan perusahaan. Kemudian peluang dan ancaman adalah faktor eksternal yang mencerminkan peluang dan tantangan yang mungkin akan dihadapi oleh perusahaan tersebut. Analisis SWOT ini bertujuan untuk membantu merumuskan strategi yang sesuai dengan kondisi internal dan eksternal. Sedangkan analisis PESTEL adalah metode yang mengidentifikasikan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi suatu perusahaan. Faktor-faktor ini meliputi faktor ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Analisis PESTEL ini sendiri mempunyai tujuan untuk membantu memahami lingkungan bisnis dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, ini adalah analisis SWOT pada perusahaan Unilever. Kekuatan dari perusahaan Unilever ini sendiri, yang pertama memiliki portofolio yang beragam dan mencakup berbagai konsumen. Terus kemudian memiliki merek yang terkenal dan loyalitas pelanggan yang tinggi. Kemudian memiliki jaringan distribusi yang luas dan efisien. Kemudian memiliki komitmen yang kuat terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan. Terus yang kedua ini kelemahan. Yang pertama itu menghadapi biaya produksi yang tinggi dan persaingan harga yang ketat. Yang kedua bergantung pada beberapa pasar utama yang rentan terhadap fluktuasi ekonomi dan politik. Yang ketiga memerlukan inovasi produk yang terus-menerus untuk menyesuaikan diri dengan perubahan preferensi konsumen. Yang keempat menghadapi resiko reputasi akibat adanya isu-isu etis atau hukum yang berkaitan dengan produk atau operasionalnya. Terus di peluang ini atau opportunity, yang pertama memanfaatkan pertumbuhan pasar di negara-negara berkembang, kemudian mengembangkan produk-produk baru yang sesuai dengan tren konsumen seperti produk organik, vegan atau halal. Yang ketiga meningkatkan efisiensi dan produktivitas melalui penggunaan teknologi digital dan otomasi. Yang keempat membangun kemitraan atau analisis strategis dengan pihak-pihak terkait seperti pemasok, kemudian distributor atau organisasi non pemerintah. Nah, di ancaman ini sendiri, yang pertama itu menghadapi persaingan yang semakin sengit dari perusahaan lokal ataupun global yang menawarkan produk serupa atau yang sama gitu. Terus yang kedua menghadapi perubahan regulasi atau kebijakan yang dapat mempengaruhi bisnisnya seperti pajak. Kemudian yang ketiga itu menghadapi ancaman bencana alam seperti ataupun pandemi atau bahkan konflik sosial yang dapat mengganggu rantai pasokan atau supply chain dari perusahaan Unilever.
Terus yang keempat, menghadapi tantangan dalam mempertahankan nilai-nilai dan budaya perusahaan di tengah perubahan lingkungan bisnis. Kemudian selanjutnya ini adalah ada analisis Pestol dari perusahaan Unilever. Faktor pertama itu adalah faktor politik. Dampaknya perusahaan Unilever ini harus memperhatikan stabilitas politik dan hubungan internasional di negara-negara tempat mereka beroperasi. Terus dampak yang kedua itu Unilever harus mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di setiap negara serta mengikuti standar etika dan tata kelola yang baik. Faktor yang kedua adalah ekonomi. Dampaknya itu Unilever harus menyesuaikan strategi harga dan promosi dengan kondisi ekonomi dan daya beli konsumen di setiap pasar yang berbeda. Kemudian dampak yang kedua itu Unilever harus mengelola risiko mata uang dan fluktuasi harga bahan baku yang dapat mempengaruhi margin dan labanya. Faktor yang ketiga adalah sosial, yang memiliki dampak perusahaan Unilever harus memahami kebutuhan, selera, dan gaya hidup konsumen di setiap pasar yang berbeda, serta menghormati keanekaragaman budaya dan agama. Terus dampak yang kedua yaitu perusahaan Unilever harus berkontribusi terhadap kesejahteraan dan pengembangan masyarakat melalui program-program yang relevan dan berdampak baik. Faktor selanjutnya adalah teknologi. Di faktor teknologi ini dampaknya perusahaan Unilever harus memanfaatkan teknologi terbaru untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan inovasi produknya. Kemudian perusahaan Unilever juga harus memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan komunikasi, kolaborasi, dan keterlibatan dengan pelanggaran karyawan dan mitra bisnisnya. Faktor selanjutnya adalah hukum atau legal. Dampaknya itu Unilever harus mematuhi hukum dan peraturan yang berkaitan dengan produk, kemudian kesehatan, keselamatan lingkungan, hak asasi manusia, perlindungan konsumen, persaingan, dan perlindungan data di setiap negara. Terus dampak yang selanjutnya adalah perusahaan Unilever harus menghindari atau menyelesaikan sengketa hukum yang dapat merugikan reputasinya ataupun kinerja dari perusahaannya. Faktor lingkungan, yaitu perusahaan harus mengurangi dampak lingkungan dari operasional dan produknya serta meningkatkan penggunaan sumber daya yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dampak yang kedua itu Unilever harus mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan iklim dan tantangan lingkungan yang dapat merubah bisnisnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai klasifikasi risiko berdasarkan penyebabnya. Nah, klasifikasi risiko berdasarkan penyebabnya merupakan suatu pendekatan dalam manajemen risiko yang mengidentifikasi dan mengelompokkan risiko berdasarkan sumber atau penyebabnya. Nah, dengan memahami penyebab risiko, suatu perusahaan dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mengelola, mengurangi, atau menghindari dampak negatif dari risiko tersebut. Nah, berdasarkan hasil analisa daripada risiko PT Unilever Indonesia Terbuka, maka didapatkan nih klasifikasi risiko berdasarkan penyebabnya. Yang pertama yaitu risiko keuangan dengan contoh inflasi ataupun fluktuasi mata uang dan nilai tukar yang tidak stabil, yang dimana dapat mempengaruhi aset dari perusahaan antara lain tanah, bangunan, mesin dan peralatan, kendaraan bermotor dan finansial. Nah, hal ini tuh dikarenakan perubahan inflasi, fluktuasi mata uang dan ketidakstabilan nilai tukar dapat memiliki dampak yang signifikan pada nilai real dari aset perusahaan. Nah, mitigasi risiko yang dilakukan oleh PT Unilever Indonesia Terbuka ini antara lain dengan mengelola paparan terhadap mata uang dalam batas yang ditentukan dan dengan menggunakan kontrak valuta berjangka. Nah, yang kedua yaitu resiko pilihan brand ataupun merek dengan contoh perubahan selera dan juga perilaku konsumen. Nah, resiko ini tuh dapat mempengaruhi aset PT Unilever Indonesia Terbuka antara lain aset dalam penyelesaian, yang dimana aset dalam penyelesaian ini tuh mungkin perlu disesuaikan ataupun diubah akibat perubahan dari selera konsumen tersebut. Nah, oleh karena itu PT Unilever Indonesia ini tuh sudah melakukan manajemen persediaan yang baik serta memantau pasar yang cermat dan juga fleksibilitas dalam menyesuaikan portofolio produk dengan perubahan selera konsumen tersebut.
Nah, yang ketiga yaitu resiko supply chain dengan contoh kecelakaan, bencana alam, ataupun kerugian dalam proses rantai pasok. Nah, resiko dalam rantai pasok ini tuh dapat memiliki dampak yang signifikan pada aset perusahaan, terutama pada aset fisik seperti bangunan dan juga kendaraan bermotor. Nah, aset fisik seperti bangunan dan juga kendaraan ini tuh dapat rusak, serta rantai pasok ini tuh bisa terputus akibat bencana ataupun kecelakaan tersebut. Nah, untuk mengatasi resiko tersebut, perusahaan ini tuh perlu mengimplementasikan strategi manajemen risiko yang mencakup diversifikasi pemasok, lindung nilai aset, dan juga rencana pemulihan setelah bencana. Nah, selain itu juga diperlukan untuk melibatkan analisis risiko yang dimana mengidentifikasi titik-titik kritis dalam rantai pasok dan juga bekerja sama dengan pemasok untuk meningkatkan ketahanan dari rantai pasok tersebut. Nah, kemudian ada nih resiko ekonomi eksternal dengan contoh naik turunnya permintaan produk dikarenakan kondisi ekonomi yang berubah-ubah. Nah, aset produksi seperti mesin dan peralatan serta inventaris ataupun aset dalam penyelesaian ini bisa saja terkena dampak atas perubahan permintaan tersebut. Nah, langkah yang perlu dilakukan oleh PT Unilever Indonesia Terbuka ini yaitu mengurangi dampak pada risiko ini antara lain perusahaan perlu memonitor tren ekonomi, terus melakukan perencanaan dan juga analisis risiko serta mengembangkan strategi yang responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi tersebut. Nah, lalu resiko selanjutnya merupakan resiko sistem dan informasi dengan contoh gangguan pada sistem teknologi yang dapat berdampak terhadap operasi suatu bisnis. Nah, mitigasi risiko yang dilakukan oleh PT Unilever Indonesia Terbuka antara lain dengan menggunakan sistem global untuk mengontrol dan juga melaporkan akses ke sistem teknologi informasi atau TI yang didukung oleh program pengujian kontrol akses yang dilaksanakan setiap tahun. Nah, kemudian risiko selanjutnya merupakan risiko hubungan dengan pelanggan dengan contoh kegagalan dalam membangun hubungan yang baik dengan pelanggan. Nah, seluruh aset terutama yang terkait dengan produksi dan juga layanan yang bisa saja dapat terpengaruh jika perusahaan ini gagal membangun hubungan yang baik dengan pelanggan. Hal ini tuh dikarenakan pelanggan ini tuh merupakan peran kunci dalam kesuksesan suatu bisnis. Nah, untuk mengatasi risiko tersebut, PT Unilever Indonesia ini tuh telah melakukan pengembangan dan juga mempertahankan hubungan bisnis di berbagai saluran penjualan, mulai dari pengecer multinasional yang besar hingga pedagang kecil berbasis keluarga. Nah, selain itu, PT Unilever Indonesia juga sudah memantau perubahan kebiasaan konsumen dan membina hubungan dengan pelanggan yang baru dengan cara yang tepat, misalnya seperti dengan saluran e-commerce. Selanjutnya yaitu risiko aspek hukum dan juga peraturan. Contohnya, tidak mematuhi peraturan yang berlaku sehingga mendapatkan kerusakan, denda, ataupun sanksi. Nah, tidak mematuhi peraturan yang berlaku ini tuh bisa mengakibatkan kerugian finansial, sanksi, dan juga bahkan bisa merugikan reputasi dari perusahaan itu sendiri. Nah, risiko ini tuh bisa mempengaruhi seluruh aset perusahaan. PT Unilever Indonesia Terbuka ini tuh sudah berkomitmen untuk mematuhi undang-undang dan juga peraturan yang berlaku di Indonesia dan juga sudah memantau nih serta meninjau praktek dari PT Unilever Indonesia itu sendiri untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa PT Unilever Indonesia ini tuh sudah memahami dan juga sudah sejalan dengan seluruh peraturan dan juga kewajiban hukum yang terkait di Indonesia. Nah, lalu ada juga nih risiko karyawan dan juga talenta dengan contohnya lepasnya talenta pada posisi manajemen, tidak mampu untuk menarik ataupun mempertahankan karyawan yang berkualitas. Nah, aset yang paling terpengaruh atas terjadinya risiko ini merupakan tenaga kerja. Dari PT Unilever Indonesia sendiri sudah membentuk dan juga menerapkan komite sumber daya manusia di seluruh lini bisnisnya, yang dimana komite ini tuh memiliki tanggung jawab untuk mengidentifikasi jenis-jenis keterampilan dan juga kemampuan yang diperlukan di masa mendatang, dan juga mengembangkan jalur karir dan juga mengidentifikasi talenta utama dan juga pemimpin untuk di masa depan. Nah, dilanjut dengan risiko hubungan industri dengan contoh peraturan ketenagakerjaan yang terus berubah-ubah. Nah, kebijakan dan tuntunan terkait ketenagakerjaan ini tuh bisa mempengaruhi biaya dan juga kebijakan pengelolaan tenaga kerja. Nah, untuk mengurangi risiko tersebut, PT Unilever Indonesia tuh telah melakukan berbagai cara, salah satunya memantau perubahan peraturan ketenagakerjaan dan juga menjalin komunikasi yang baik dengan serikat pekerja di perusahaan tersebut. Nah, lalu resiko yang terakhir merupakan resiko dari produk yang aman dan juga berkualitas tinggi, di mana salah satu contohnya merupakan bahan baku yang terkontaminasi secara sengaja maupun tidak sengaja atau cacat produk lainnya.
Nah, dalam hal ini, aset berupa bahan baku ini tuh akan terkontaminasi sehingga dapat menyebabkan kerugian dalam produksi dan juga reputasi perusahaan tersebut. Nah, untuk mengurangi risiko ini, PT Unilever Indonesia Terbuka sudah melakukan proses dan juga kontrol kualitas produk yang komprehensif dari hulu sampai hilir, dari mulai produk dirancang sampai produk tersebut ada di rak-rak toko di luaran sana. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dari analisa 5x5 matriks untuk penilaian risiko. Matriks risiko adalah matriks yang dipakai dalam penilaian risiko untuk menentukan tingkat risiko dengan memperhitungkan peluang atau kebolehjadian terhadap keparahan akibat ataupun dampak. Maksudnya itu matriks 5x5 digunakan untuk penilaian risiko yang lebih bernuansa, memungkinkan penilaian risiko yang lebih detail. Matriks risiko adalah alat yang digunakan selama penilaian risiko untuk menentukan tingkat risiko dengan mempertimbangkan kategori. Matriks 5x5 ini juga memungkinkan penilaian risiko yang lebih kompleks dengan 5 kategori. Yang pertama itu ada sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan juga sangat tinggi. Matriks risiko 5x5 juga digunakan dalam berbagai konteks seperti dalam manajemen risiko di Kementerian Keuangan. Dalam matriks risiko 5x5, tingkat risiko ditentukan dengan mempertimbangkan dampak risiko dan juga nilai probabilitas risiko. Matriks risiko 5x5 memberikan penilaian risiko yang lebih detail dan juga kompleks, sehingga cocok digunakan untuk proyek-proyek yang lebih kompleks. Nah, untuk contoh selanjutnya ada di slide selanjutnya. Nah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai peta risiko atau 5x5 matriks yang ada di dalam perusahaan Unilever. Yang pertama yang bisa kita lihat di sini, bahwa di dalam tabel tersebut terdapat beberapa kolom yang mempunyai arti sendiri. Yang pertama saya akan memulai menjelaskan dari arti warnanya. Yang pertama itu ada warna merah, yaitu risiko yang terjadi yang menyebabkan kebangkrutan perusahaan. Nah, maksudnya adalah situasi di mana perusahaan tidak mampu lagi untuk memenuhi kewajiban keuangannya karena mengalami kekurangan dan juga ketidakcukupan dana. Nah, risiko ini dapat terjadi karena berbagai faktor seperti kayak perubahan nilai mata uang, perubahan perilaku konsumen, perubahan kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi yang tidak stabil, dan lain sebagainya. Yang kedua ada warna coklat yang melambangkan tingkat resikonya itu tinggi, yaitu resiko yang terjadi dapat menimbulkan konsekuensi jangka panjang yang sulit untuk dipulihkan. Nah, maksudnya itu adalah risiko jangka panjang yang disebabkan oleh faktor seperti perubahan perilaku konsumen, perubahan pemerintah, kondisi ekonomi yang tidak stabil dan juga lain sebagainya. Yang ketiga itu ada warna kuning yang dimana artinya itu masih ada di risiko jangka menengah, jadi ada di tengah-tengah gitu. Yaitu diperlukan waktu dan upaya untuk memitigasi dampak risiko. Berarti bahwa pengurangan dampak risiko itu yang terjadi memerlukan waktu dan upaya yang signifikan. Hal ini itu karena risiko dapat terjadi dengan cepat dan dampaknya itu dapat berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Nah, oleh karena itu perusahaan itu harus memiliki strategi dan juga rencana mitigasi risiko yang tepat untuk mengurangi dampak risiko yang terjadi. Yang selanjutnya itu ada di warna biru, yang dimana artinya itu tingkat risikonya itu rendah. Yang dimana itu risiko yang terjadi dapat dengan mudah ditangani. Nah, ini tuh merajuk pada situasi di mana risiko yang muncul itu dapat diatasi atau ditangani dengan relatif mudah tanpa memerlukan upaya yang signifikan. Nah, risiko ini memungkinkan memiliki dampak yang terbatas atau dapat diidentifikasi dengan diatasi dengan cepat. Yang terakhir itu ada di warna hijau, yang berarti itu tingkat risikonya itu sangat rendah, yaitu risiko yang terjadi itu tidak akan mempengaruhi operasional atau keuangan perusahaan. Nah, hal ini tuh merujuk pada situasi di mana risiko yang muncul itu tidak memiliki dampak signifikan terhadap operasional atau keuangan perusahaan. Hal ini tuh mungkin terjadi ketika perusahaan itu memiliki strategi yang kuat untuk mengelola risiko, memiliki cadangan keuangan yang cukup, atau ketika risiko yang muncul itu memiliki dampak yang terbatas. Di halaman ini kita akan membahas mengenai risiko apa saja yang ada di dalam perusahaan Unilever beserta impact-nya. Yang pertama itu ada di fluktuasi mata uang, yang kedua ada perubahan selera konsumen, yang ketiga ada
kecelakaan atau bencana alam, yang keempat ada berkurangnya permintaan produk, yang kelima ada gangguan sistem informasi, dan yang keenam ada sanksi denda, reputasi perusahaan, yang ketujuh ada kegagalan hubungan terhadap pelanggan, dan yang kedelapan ada ketidakmampuan perusahaan kan untuk mempertahankan pekerja yang kompeten. Nah, fluktuasi mata uang menjadi risiko tingkat tinggi di PT Unilever Indonesia karena perusahaan ini itu melakukan transaksi internasional, ekspor impor, dan juga pembelian bahan baku dari perusahaan Unilever di berbagai negara. Sebagian besar produk Unilever Indonesia juga diimpor dari anak perusahaan di luar negeri, sehingga fluktuasi nilai tukar mata uang asing dapat berdampak signifikan pada kinerja bisnis perusahaan. Selain itu, perubahan nilai mata uang yang tidak stabil dapat mempengaruhi biaya produksi dan juga penjualan perusahaan, sehingga PT Unilever melakukan hedging terhadap kewajiban dalam mata uang untuk mengurangi risiko melemahkan nilai tukar. Dengan demikian, dampak mata uang menjadi risiko tingkat tinggi bagi PT Unilever karena aktivitas transaksi internasional yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Yang kedua itu ada perubahan selera konsumen. Nah, ini tuh bisa menjadi tingkat risiko yang tinggi di PT Unilever karena perusahaan ini bergerak di bidang fast moving consumer goods yang memerlukan adaptasi cepat terhadap perubahan selera konsumen. Selain itu, PT Unilever itu juga harus mampu mengantisipasi dan menyikapi perubahan selera konsumen dengan terus menciptakan merek dan juga produk yang unik dan juga relevan bagi konsumen. Perubahan selera konsumen itu dapat mempengaruhi permintaan dan juga penjualan produk, sehingga PT Unilever harus terus memodifikasi strategi pemasarannya agar tetap relevan dan juga menarik bagi konsumen. Nah, PT Unilever Indonesia itu juga harus memperhatikan nih peraturan pemerintah yang berlaku di setiap negaranya dalam memasarkan produknya. Oleh karena itu, perubahan selera konsumen itu menjadi risiko tingkat tinggi bagi perusahaan tersebut. Karena perusahaan ini harus terus beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan selera konsumen dan juga memodifikasi strategi pemasarannya agar tetap relevan dan juga menarik bagi konsumen. Yang ketiga itu ada kecelakaan atau bencana alam pada rantai pasok. Nah, ini tuh menjadi risiko tingkat menengah di PT Unilever karena perusahaan ini tuh melakukan transaksi internasional, ekspor impor, dan pembelian bahan bakunya itu dari perusahaan Unilever di berbagai negara. Sebagian besar produk Unilever Indonesia juga diimpor dari anak perusahaan di luar negeri, sehingga kecelakaan atau bencana alam dapat mengganggu rantai pasokan dan juga mempengaruhi ketersediaan bahan baku serta distribusi produk. Selain itu, perusahaan harus memastikan ketersediaan bahan baku yang sebagian besar merupakan komoditas yang disimpan secara global, sehingga kecelakaan atau bencana alam pada rantai pasok itu dapat berdampak signifikan pada ketersediaan dan juga harga bahan bakunya. Oleh karena itu, kecelakaan atau bencana alam pada rantai pasok menjadi resiko tingkat menengah bagi perusahaan Unilever karena perusahaan ini itu bergantung pada rantai pasokan internasional untuk memenuhi kebutuhan produksi dan juga distribusi produknya. Yang keempat itu ada berkurangnya permintaan produk karena kondisi ekonomi. Nah, ini tuh bisa menjadi risiko tingkat tinggi di perusahaan tersebut karena perusahaan ini bergerak di bidang fast moving consumer goods kayak yang tadi udah jelaskan yang sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan juga perubahan perilaku konsumen. Saat kondisi ekonomi menurun, konsumen itu cenderung memilih produk yang lebih murah, ya kan? Yang dapat mengakibatkan penurunan penjualan produk Unilever. Selain itu, perubahan selera dan juga perilaku konsumen yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dapat mempengaruhi permintaan produk, sehingga perusahaan Unilever ini tuh harus mampu mengantisipasi dan juga menyikapi perubahan ini dengan terus menciptakan merek dan produk yang unik dan relevan bagi konsumen. Oleh karena itu, berkurangnya permintaan produk karena kondisi ekonomi menjadi risiko tingkat tinggi bagi perusahaan Unilever karena perusahaan ini sangat bergantung pada permintaan konsumen yang dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan perubahan perilaku konsumen. Selanjutnya yang kelima itu ada gangguan sistem informasi menjadi tingkat risiko rendah di perusahaan Unilever. Karena perusahaan ini itu sangat membutuhkan sistem dan infrastruktur teknologi informasi yang aman dan juga dapat diandalkan untuk berinteraksi secara elektronik dengan pelanggan.
pemasok dan juga konsumen. Nah, gangguan pada sistem teknologi informasi dapat menghambat operasi bisnis perusahaan dalam beberapa cara, termasuk penghambatan penjualan, produksi, dan juga siklus arus kas. Oleh karena itu, perusahaan Unilever mengutamakan keamanan dan juga kerahasiaan sistem dan infrastruktur teknologi informasi untuk meminimalkan risiko gangguan pada sistem informasi. Meskipun demikian, risiko gangguan sistem informasi tetap ada dan juga dapat mempengaruhi operasi bisnis perusahaan meskipun risikonya tergolong rendah. Yang keenam, ada sanksi, denda, dan juga reputasi perusahaan. Nah, ini tuh menjadi risiko tingkat menengah di perusahaan Unilever karena perusahaan ini tuh berkomitmen untuk mematuhi undang-undang dan juga peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk dalam bidang keamanan produk, klaim produk, merek dagang, hak cipta, paten, persaingan, kesehatan dan keselamatan kerja, lingkungan, tata kelola perusahaan, terus ada keterbukaan informasi, ketenaga kerjaan, serta pajak. Nah, ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berlaku itu dapat mengakibatkan tuntutan perdata dan atau pidana yang menyebabkan kerusakan, denda, dan juga sanksi yang dapat mempengaruhi reputasi perusahaan dan juga dapat membebani biaya perusahaan dalam berbisnis. Oleh karena itu, perusahaan Unilever harus memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku untuk mengurangi risiko sanksi denda dan kerusakan reputasi perusahaan. Nah, yang selanjutnya itu yang ketujuh ada kegagalan hubungan dengan pelanggan. Ini tuh menjadi resiko tingkat rendah di perusahaan Unilever karena perusahaan ini tuh telah menerapkan customer relationship management untuk meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Nah, CRM ini merupakan strategi bisnis yang memungkinkan perusahaan itu secara efektif mengelola hubungan dengan pelanggan sehingga perusahaan itu dapat memahami kebutuhan pelanggan dan juga memberikan pelayanan yang lebih baik. Dengan penerapan CRM ini, perusahaan Unilever dengan membangun hubungan yang lebih mendalam dengan para pelanggannya sehingga risiko kegagalan hubungan dengan pelanggannya itu dianggap rendah. Selain itu, penerapan CRM itu juga dapat meningkatkan kepuasan dan juga loyalitas pelanggan terhadap perusahaan. Oleh karena itu, meskipun kegagalan hubungan dengan pelanggan tetap menjadi risiko, namun risikonya itu dianggap rendah karena adanya upaya yang dilakukan perusahaan untuk memperkuat hubungan dengan pelanggan melalui penerapan CRM. Nah, yang selanjutnya yang ke-8 dan yang terakhir itu ada ketidakmampuan perusahaan untuk mempertahankan pekerja yang kompeten. Nah, ini tuh menjadi risiko tingkat rendah juga di PT Unilever. Karena perusahaan itu memiliki sistem pengembangan manajemen terpadu yang meliputi penilaian kinerja rutin yang ditopang oleh mencakup perilaku kepemimpinan, keterampilan, dan juga kompetensi. Selain itu, perusahaan ini juga telah menerapkan program yang ditargetkan untuk menarik dan juga mempertahankan talenta terbaik. Oleh karena itu, janji perusahaan untuk mempertahankan pekerja yang berkompeten dianggap rendah karena ada upaya yang dilakukan perusahaan untuk mengembangkan kompetensi karyawan dan juga memastikan keterlibatan pekerja. Seperti itu. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.